Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kami, yaitu analisis pengendalian manajemen risiko pada PT Telkom Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Redia Vanada Wibisana dengan NIM 210203923. Adapun dua teman saya, yaitu Nur Rahmadeni dengan NIM 210203783 dan juga Rafika Khoirunisa dengan NIM 210203791. PT Telkom mempunyai kondisi internal dan eksternal yang dimana ini menjadi masalah pada topik yang kami bawakan. Yang pertama, di kondisi internal, PT Telkom tidak mampu membenahi pihak IT sehingga terjadi data error yang terus berulang. Yang kedua, kurangnya kerjasama tim dengan pihak perusahaan dalam menghadapi situasi yang terjadi. Yang ketiga, adanya masalah pada visi yang dapat membuat PT Telkom tertinggal teknologi. Dan yang keempat, teknologi yang kurang mumpuni sehingga terjadi keterlambatan perbaikan. Dan adapun kondisi eksternal, yaitu Telkom belum siap menghadapi persaingan yang cukup ketat antar penyedia jasa layanan telekomunikasi. Yang kedua, kurangnya responsif mengenai keterbukaan saran dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, belum adanya kesiapan yang matang dalam segala perubahan seperti tren ekonomi yang harus diperhatikan, karena kan tren ekonomi itu terus berubah berulang-ulang. Seperti itu. Ya, kemudian ada jenis-jenis risiko dari Telkom Indonesia itu sendiri. Yang pertama ada risiko bisnis, di mana risikonya itu berupa perubahan terhadap pangsa pasar perusahaan. Kemudian yang kedua ada perubahan pada ekonomi dan juga politik. Selanjutnya yang nomor dua ada risiko dalam pengembangan produk, di mana Telkom Indonesia ini meluncurkan produk yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian produk-produk yang diluncurkan oleh Telkom itu sendiri terkadang harganya melebihi dari kemampuan pelanggan. Selanjutnya ada risiko interkoneksi, di mana operasi yang dijalankan pada Telkom Indonesia ini tidak efisien dan efektif dalam melakukan kerjasama dengan operator lokal lainnya dan juga operator interlokal. Kemudian ada kesalahan dalam menganalisis traffic. Kemudian ada ketidakmampuan untuk mengumpulkan pendapat dari operator lain. Selanjutnya, nomor 4 ada risiko penurunan merek. Hal-hal ini yaitu ada pelayanan yang kurang memuaskan, kemudian adanya merek lain yang dapat mengalahkan merek Telkom. Selanjutnya ada kualitas layanan produk dan konsumen yang buruk. Selanjutnya, kurangnya diferensiasi dari produk-produk yang diluncurkan oleh PT Telkom. Kemudian risiko nomor 5, yaitu risiko teknologi, di mana teknologi yang dijalankan itu kurang baik. Kuotanya itu kurang luas, jaringannya juga teknologinya masih usang. Terus yang menjadi risiko terbesar dari Telkom Indonesia itu adanya masalah dalam kebocoran informasi. Kemudian ada jangka waktu operasi satelit yang terbatas dan kurang baiknya manajemen operasional aplikasi. Yang terakhir ada risiko human resource, di mana sistem screening yang tidak efektif, kemudian ada pegawai yang kurang komitmen, penempatan karyawan yang tidak efektif, dan kepuasan karyawan antara reward dan punishment-nya itu kurang seimbang. Yang menjadi highlight dari risiko-risiko Telkom itu ada dua, yaitu di mana Telkom ini memiliki masalah yang besar, yaitu kebocoran informasi dan juga pada hal kepuasan karyawan. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya adalah analisis risiko. Kami telah mengurutkan beberapa risiko-risiko yang terjadi di dalam PT Telkom, mulai dari yang paling berbahaya sampai ke yang paling ringan. Nah, dapat dilihat di slide bahwa yang pertama adalah tentang kebocoran informasi dengan tingkat kemungkinan yaitu tidak dapat diprediksi dan dampak yang tinggi. Kenapa seperti ini? Karena yang kita tahu kebocoran informasi ini sangat merugikan para konsumen ya, karena data-data seperti tanggal lahir, nama panjang, nomor KTP, dan lain-lain akan terekspos dan takutnya atau yang dikhawatirkan akan merugikan secara finansial dan digunakan
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya adalah peristiwa atau resiko kepuasan karyawan dengan tingkat kemungkinan sedang namun dengan dampak yang tinggi. Kenapa seperti ini? Seperti yang kita tahu, perusahaan dijalankan oleh SDM yang di dalamnya adalah karyawan-karyawan. Nah, kepuasan karyawan ini meliputi punishment dan reward. Jadi, PT Telkom dituntut untuk memberikan punishment dan reward yang seimbang untuk kepuasan para karyawannya, karena hal ini mempengaruhi dari kinerja karyawan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah kepuasan pelanggan dengan tingkat kemungkinan yang tinggi namun dengan dampak yang sedang. Seperti yang kita tahu ya, Telkom ini merupakan penyedia layanan telekomunikasi. Dan pastinya kepuasan para pelanggan atau review atau testimoni dari pelanggan ini sangat menentukan laku atau enggaknya Telkom digunakan oleh para calon-calon konsumennya ini. Jika kepuasan para pelanggan ini rendah, maka Telkom dikhawatirkan tidak menerima atau tidak mendapat konsumen baru. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah perang tarif dengan tingkat kemungkinan yang rendah, namun dengan dampak yang rendah juga. Kenapa seperti ini? Yang kita tahu, PT Telkom ini merupakan penyedia layanan telekomunikasi dengan harga yang relatif cukup tinggi daripada provider-provider lainnya. Jadi Telkom ini sangat percaya diri dengan harga yang mereka tawarkan. Mereka juga memberikan kualitas yang cukup baik daripada provider yang lain. Nah, tingkat kemungkinan ini rendah karena ya memang dari awalnya Telkom ini sudah memberikan harga yang cukup tinggi daripada provider lainnya, seperti yang saya bilang. Dan Telkom ini jarang sekali menaikkan harganya karena mengikuti provider lain yang harganya cukup di bawah seperti itu. Karena mereka ya cukup percaya diri dengan kualitas yang mereka berikan. Dan dampaknya pun rendah karena ya seperti kita tahu ya, provider lain gak akan menyamakan harga mereka dengan kualitas yang provider lain berikan gitu. Ya, yang selanjutnya adalah mitigasi risiko dari beberapa risiko yang berbahaya ya bagi Telkom, yaitu yang pertama risiko kebocoran informasi. Seperti yang tadi saya bilang, dampaknya akan bersinggungan langsung antara perusahaan dengan konsumen. Seperti itu. Nah, apa sih mitigasi yang Telkom lakukan? Seperti yang kita lihat, benchmark dengan perusahaan lain yang bergerak di industri yang sama. Jadi, Telkom telah memberikan benchmark atau hak paten untuk jika ada kebocoran informasi, ini tuh bukan dari kita loh, gitu. Karena mereka udah punya benchmark sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah mencari metode penanganan terbaik. Nah, metode-metode ini Telkom telah lakukan sebelum adanya resiko kebocoran informasi ya. Jadi mereka itu telah memikirkan bagaimana sih penanganan yang tepat untuk hal ini jika kebocoran informasi ini terjadi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mencari entitas terbaik dalam penanganan kebocoran informasi. Nah, sebelum kebocoran informasi ini terjadi, mereka sudah nge-research apakah pernah ada pengalaman atau peristiwa kebocoran informasi yang telah terjadi sebelumnya, mulai dari dalam maupun luar negeri. Nah, mereka juga meresearch dari surat kabar, koran, media elektronik, cetak maupun elektronik ya. Nah, yang terakhir adalah memandang besar kecilnya kebocoran informasi ini sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi, jika terjadi komplain kebocoran informasi dari satu atau dua pelanggan, mereka akan menangani dengan serius. Mereka tidak memperhatikan kuantitas besar atau kecilnya kebocoran informasi, namun mereka memandang bahwa kebocoran informasi ini adalah sesuatu yang krusial dan harus segera diselesaikan karena menyangkut privasi beberapa pelanggan, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah mitigasi resiko untuk resiko kepuasan karyawan. Seperti yang saya jelaskan tadi, resiko kepuasan karyawan ini berdampak kepada kinerja karyawan. Jadi beberapa mitigasi yang dilakukan oleh Telkom adalah menciptakan dan menerapkan persaingan sehat di antara karyawan. Telkom ini telah menunjuk beberapa HRD dengan menerapkan sistem
yang mereka anggap ini adalah sebuah sistem yang akan menciptakan sebuah lapangan kerja dan persaingan yang sehat di dalamnya. Yang kedua adalah jenjang karir yang jelas. Jadi Telkom ini telah menyampaikan kepada karyawan-karyawan barunya bahwa kalian diterima di Telkom ini akan memiliki jenjang karir yang jelas jika berkontribusi dan kinerjanya cukup baik di Telkom. Lalu yang selanjutnya adalah perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan tanpa memandang jenis kelamin, agama maupun suku. Telkom ini sudah menyampaikan bahwa mereka itu tidak berurusan dengan sara. Siapapun yang bekerja dengan baik, berkontribusi dengan baik di dalam Telkom, mereka akan memberikan kepada para karyawannya kesempatan yang besar seperti bonus, jenjang karir, dan privilege lainnya. Lalu yang terakhir ada pemberian hukuman, ancaman maupun sanksi secara bertahap. Jadi punishment untuk karyawan yang melanggar itu ada tahapnya. Jadi yang pertama itu teguran lisan, yang kedua adalah teguran surat, yaitu SP 1, 2, 3, lalu adalah scoring, lalu yang keempat adalah pemecatan. Jadi Telkom tidak bertindak sewenang-wenangnya atau bertindak semena-mena bagi karyawan yang melakukan kesalahan. Ditinjau dulu bagaimana kesalahannya, besar kecil kesalahannya, lalu akan diterapkan tahapan-tahapan punishment seperti yang telah saya sampaikan berupa teguran. Lalu selanjutnya dilihat dari besarnya atau kecilnya kesalahan yang telah diperbuat si karyawan tersebut. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya akan kembalikan kepada teman saya, Redia. Baik, demikian hasil kerja kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.